A True Martial World, Bab 160. Judul, Pertempuran Pertama Saber Ribuan Tentara. Yi Yun mengerutkan alisnya saat pemuda itu berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Zhou Kui dari Xuanwu Army." Seluruh kerajaan surgawi Tai'ah tidak hanya memiliki Jin Longwei sebagai satu-satunya divisi militer. Tentara Xuanwu adalah salah satu divisi militer truf lainnya dari kerajaan surgawi Tai'ah. Seorang kultivator angkatan darat Xuanwu yang normal rata-rata lebih rendah dari kultivator Jin Longwei yang normal. Tapi ukuran tentara Xuanwu 10 kali lipat dari Jin Longwei. Selain itu, tentara Xuanwu juga secara khusus membina korps elit. Orang-orang dari korps elit ini tidak lebih lemah dari elit Jin Longwei. Tentara Xuanwu ditempatkan di utara kerajaan surgawi Tai'ah dan ada cabang di negara bagian Jing. Oleh karena itu, Yi Yun dan Song Zijun menyertai sejumlah besar personel angkatan darat Xuanwu. Ketika Yi Yun dihentikan oleh Zhou Kui, personel Jin Longwei lainnya datang. Militer adalah entitas yang kohesif. Setiap kali terjadi konflik, orang-orang dengan latar belakang yang sama akan membantu satu sama lain dengan suara bulat melawan ancaman eksternal. Jika perkelahian terjadi, itu adalah pertarungan untuk bertarung bersama. "Kakak Yi, ada apa?" Su Zeng, yang dikenal Yi Yun, datang. Dia juga dari Jin Longwei. Yi Yun mengirim sinyal dengan matanya dan orang-orang segera mengerti apa yang sedang terjadi. "Hehe, dengan 5 kamar, kita harus mengalokasikannya sesuai, tetapi tentara Xuanwu menginginkan semuanya? Itu terlalu berlebihan. Kamu pikir kamu siapa?" kata seseorang di belakang Yi Yun. Segera, semua personel Xuanwu Army berdiri di belakang Zhou Kui. Tubuh kultivator dari tentara Xuanwu umumnya lebih besar dari anggota Jin Longwei. Sebaliknya, tentara Jin Longwei hanya berjumlah selusin, jauh lebih sedikit. Selusin melawan 3 lusin. Yi Yun melihat Zhou Kui yang gagah. Dia tahu niat kota Tai'ah Divine. Dengan mengatur agar ada beberapa kamar kelas menengah yang bercampur dengan kamar kelas bawah, tanpa alokasi apapun, itu akan membuat para kultivator yang datang ke kota surgawi Tai'ah ke dalam keadaan kompetitif sejak awal. Persaingan, pertarungan, eliminasi. Ini adalah tujuan tiang gawang mematikan dari perkemahan hutan belantara surgawi. Persaingan sederhana untuk tempat tinggal mencerminkan hal ini. Zhou Kui juga memahami aturan dengan jelas. Dia berkata tanpa rasa takut, "Di kota surgawi Tai'ah, kekuatan adalah raja. 5 kamar kelas menengah yang ditempatkan di sini jelas untuk kita bersaing. Hehe, aku suka berkompetisi. Jin Longwei ingin mengambil tempat untuk diri mereka sendiri. Tentu, kita bisa berkompetisi di sini hari ini. Siapapun yang menang harus tetap di dalamnya." Tentara Xuanwu memiliki kehadiran yang menakutkan, dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Seperti yang dikatakan Yan Menglong, tidak ada pahlawan muda yang bisa berdiri di sini yang lemah. Selusin orang Jin Longwei melawan 3 lusin tentara Xuanwu memiliki hasil yang dapat diprediksi. Bahkan Yi Yun, yang yakin dengan kekuatannya sendiri, tidak bisa melawan 1 lawan 1. "Aku kenal Zhou Kui. Tingkat kultivasinya berada di tahap tengah Purple Blood, hampir memasuki tahap akhir." Su Zeng berkata di samping Yi Yun. Situasinya adalah mereka pasti akan menderita jika mereka pergi berperang. Tetapi jika mereka tidak bertarung, Jin Longwei tidak akan puas dengan menyerahkan semua kamar kelas menengah. Tentara Xuanwu telah mengepung kamar. Zhou Kui tertawa saat dia meletakkan buku-buku jarinya, memberikan perasaan provokatif. Ototnya menegang dan menjadi mirip dengan granit. Sulit membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang remaja berusia 14 tahun. "Hari ini, aku akan berdiri di sini dan mewakili tentara Xuanwu. Siapa yang mau datang dan melawanku? Jika kamu mengalahkanku, kamu akan memiliki hak untuk mengambil 1 kamar." Zhou Kui tahu bahwa dengan pengaturan seperti itu oleh kota surgawi Tai'ah, tidak masalah untuk mengadakan pertandingan pribadi selama lawan tidak cacat. Yi Yun memandang Zhou Kui. Zhou Kui memiliki 2 senjata, sebilah pedang dan palu. Mereka berdua tergantung di punggungnya. Jarang melihat palu sebagai senjata. Hanya orang-orang dengan kekuatan besar yang menggunakan palu karena kecepatan serangan mereka lambat dan tidak bisa dibandingkan dengan pedang dan saber. Adapun pedang perang yang dimiliki Zhou Kui, itu adalah pedang perang yang sangat berat dengan pegangan yang tebal. Itu benar-benar berbeda dari 1000 tentara saber Yi Yun. Bilah 1000 tentara saber panjang dan sempit dan memiliki lengkungan kecil, membuatnya lebih terlihat seperti pedang. Dibandingkan dengan pedang perang Zhou Kui, mereka adalah 2 senjata yang sangat berbeda. Yi Yun bergumam sedikit saat matanya berkedip dengan aneh. Kota Tai'ah Divine adalah tempat dengan persaingan sengit. Sejak dia ada di sini, Yi Yun memutuskan untuk menerima aturan bahwa yang lemah adalah mangsa yang kuat. Ada terlalu banyak jenius di kota surgawi Tai'ah. Jika kamu tidak menekan orang lain akan menekanmu. Faktanya, tidak hanya di kota Tai'ah surgawi,
Di jalur seni bela diri yang panjang, jika seseorang ingin terus berjalan di jalan itu, seseorang akan terus menghadapi persaingan. Menjadi dewasa dan menjadi lebih kuat berarti seseorang harus berjuang untuk apa yang menjadi milik mereka. Yiyun tidak mengatakan sepatah kata pun dan perlahan membuka kancing kerahnya. Dia mengeluarkan sifon tipis dan menyerahkannya dengan santai kepada Su Zeng. "Bantu aku menyimpannya," kata Yiyun. Dia telah menyerahkan Su Zeng gaun merkurinya yang mengalir. Su Zeng berhenti karena dia tidak tahu apa yang diberikan Yiyun kepadanya. Zhou Kui juga tidak bereaksi. Lengannya masih dipegang oleh dadanya saat dia berdiri di sana dengan berani menunggu penantang. Matanya menyapu sekeliling tanpa banyak perhatian. Bahkan tindakan Yiyun melepas gaun merkuri mengalir tidak memberi banyak perhatian, hanya sekilas. Perhatiannya tidak tertuju pada Yiyun secara khusus karena dia tidak berpikir Yiyun adalah orang yang istimewa di antara selusin orang Jin Longwei. Saat ini, Yiyun bergerak. Tanpa peringatan atau kata-kata tubuhnya melesat seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat. Swiss, 1000 tentara sabar terhunus. Sejak dia memahami pintu masuk tahap kesuksesan besar Minute Subtlety, kecepatannya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ding, 1000 tentara sabar menebas udara menghasilkan suara yang tajam. Tapi suara ini tidak bisa mengikuti kecepatan 1000 tentara sabar. Hah, murid Zhou Kui mengerut. Reaksinya sangat cepat saat dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melepaskan lengannya di depan dadanya dan hendak mengambil pedang perang dan palu perang dari punggungnya. Tapi saat dia menyentuh gagang pedang dan palu dan mundur 3 langkah, pedang 1000 tentara sabar Yiyun telah mencapai tenggorokan Zhou Kui. Pedang dingin itu memiliki rasa dingin yang mematikan. Leher Zhou Kui mulai berdarah. Jika Yiyun tidak menarik 1000 tentara sabar dalam 1/100 detik, leher Zhou Kui akan dipotong. Pedang panjang ini bukanlah pedang pendek biasa. Hanya bilahnya yang hampir sama tingginya dengan Yiyun. Saat dipegang oleh Yiyun, dia memiliki aura yang luar biasa. Zhou Kui berdiri tak bergerak saat dahinya berkeringat. Pada saat itu, dia merasakan kematian. Orang-orang yang berdiri di sekitar terdiam saat mereka melihat pemandangan ini dengan tatapan tertegun. "Kamu menyerang dengan diam-diam." Mata Zhou Kui menatap pedang Yiyun. Dia mengatakannya sambil menahan napas. Jika dia bernapas terlalu keras, dia tidak bisa menjamin bahwa pedangnya tidak akan memotong tenggorokannya. Zhou Kui merawat keluhannya. Dia telah menyilangkan tangan di depan dada dengan pedang di belakangnya. Dia baru saja mengumumkan pertandingan, dan Yiyun tiba-tiba menyerangnya. Dia bahkan belum mengungkapkan kemampuannya dan hampir langsung dibunuh oleh anak yang setengah kepala lebih pendek darinya. Setelah berburu elang seumur hidupnya, dipatuk oleh burung pipit adalah penghinaan yang luar biasa. Di medan perang, akankah musuh bertanya apakah kamu siap sebelum membunuhmu? Yiyun tidak menarik pedangnya. Ujung bilahnya masih menempel di leher Zhou Kui, membuatnya sulit untuk berbicara. Zhou Kui menutup mulutnya karena pedang pertempuran ultra panjang di tangan Yiyun memberinya terlalu banyak tekanan. Pada saat ini, tentara Xuanwu meledak. Mereka tidak puas dan mulai berteriak terlalu hina. Itu adalah serangan diam-diam, namun dia membuatnya terdengar sangat tinggi dan kuat. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, cabut pedang kamu dan lawan pertandingan yang layak dengan Brother Kui. Kekuatan Zhou Kui adalah salah satu yang tertinggi di antara mereka. Karena kekuatannya yang luar biasa, ketika Zhou Kui menggunakan pedang dan palu perang itu, tidak ada orang yang bisa menghadapinya. Adapun kecepatan Zhou Kui, itu relatif lebih lemah. Tapi Yiyun, dia terkenal karena kecepatannya. Bersama dengan serangan diam-diamnya, itu membuat Zhou Kui bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencabut pedangnya, sehingga menyebabkan dia berada dalam situasi di mana dia kalah dalam satu serangan. Tapi Yiyun tidak bisa terganggu dengan kata-kata mereka. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah kesombongan Zhou Kui. Tangannya masih disilangkan di sekitar dadanya saat dia mengumumkan pertandingan. "Jika ini adalah medan perang, kamu pasti sudah mati," kata Yiyun ringan. Wajah Zhou Kui memerah. Dia kesal, tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yiyun adalah kebenaran. Dia adalah seseorang yang fleksibel. Apakah itu serangan diam-diam Yiyun atau tidak? Atau apakah kekuatannya lebih besar dari Yiyun? Kebenaran masalahnya adalah bahwa dia telah kalah dari Yiyun. "Kamu benar-benar kejam." Zhou Kui menggertakkan giginya sambil berkata, "Salah satu kamar kelas menengah adalah milikmu." Zhou Kui menyerah dan Yiyun menyarungkan pedangnya. Zhou Kui dengan marah menatap Yiyun. "Siapa namamu?" "Yiyun." "Yiyun, baik. Aku jatuh melawanmu hari ini, tapi aku akan mengingatmu. Aku akan mengambil kembali kebanggaan yang kamu ambil hari ini. Aku akan memberitahumu rasa Ghost King Blade dan Ceranium Crusherku." Yiyun tidak mengambil kata-kata dendam Zhou Kui ke dalam hati. Dia membawa 1000 tentara sabar dan masuk ke kamarnya.
Kelima kamar ini tidak semuanya bisa diberikan kepada Jin Longwei. Tentara Xuanwu tidak punya cara untuk mengambil semuanya. Itu semua tergantung siapa yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Yiyun tidak bisa membantu yang lemah. Yiyun mengukur ruangan. Itu adalah rumah batu polos dengan perabotan yang sangat sederhana. Balok yang terbuat dari tulang-tulang kuno, tempat tidur batu, meja batu, kursi dan formasi pengumpul roh. Tulang kuno itu bukanlah sesuatu yang istimewa, dan seiring bertambahnya usia, energi yang tersisa di dalamnya sangat terbatas. Adapun tempat tidur batu, bahkan tidak ada alas tidur. Itu kosong dan keras. Tempat tidur ini akan menyebabkan tubuh orang normal sakit setelah tidur malam. Alasan mengapa tidak ada tempat tidur di kamar Tai'ah Divine City adalah untuk memberitahu para kultivator yang datang ke sini untuk berlatih bahwa mereka harus mengganti tidur dengan meditasi. Datang ke kota surgawi Tai'ah bukanlah untuk menikmati hidup. Jika mereka ingin menikmati hidup, mereka harus tetap berada di wilayah kekuasaan mereka. Dalam 6 tahun mereka di kota surgawi Tai'ah, seseorang harus berlatih keras dan berjuang untuk maju. A True Martial World, Bab 161. Judul, Wilderness Divine Hall. Yiyun berjalan ke meja batu dan melihat satu set pakaian baru dan sebuah buku diletakkan di atasnya. Pakaiannya terbuat dari kain linen, kasar saat disentuh tetapi berbeda dengan pakaian linen yang dikenakan oleh orang awam. Baju linen ini dibuat dengan benang perak. Itu kebal dan tahan terhadap elemen, bahkan bisa digunakan sebagai baju besi lembut. Jika itu adalah pakaian linen biasa, dari intensitas pelatihan yang dialami oleh seorang kultivator Tai'ah Divine City, itu akan berubah menjadi compang camping hanya dalam waktu beberapa hari. Adapun bukunya, itu adalah ketebalan kuku. Halaman-halamannya tipis dan di sampulnya tertulis alam liar surgawi. Membolak-balik buku itu, Yiyun memperhatikan bahwa buku itu memiliki dunia lain di dalamnya. Setiap halaman kosong tanpa teks tertulis. Tetapi setelah menyuntikkan energi spiritual seseorang ke dalamnya, seseorang dapat membaca sejumlah besar informasi di dalamnya. Sebenarnya, setiap halaman seperti buku itu sendiri. Ini memperkenalkan satu aspek dari hutan belantara surgawi. Yiyun membalik-balik selusin halaman pertama, dan di dalamnya, itu memperkenalkan Kota surgawi Tai'ah, wilayah hutan belantara surgawi, binatang buas kuno, harta karun, rumor alam mistis. Buku Alam Liar Surgawi memiliki sekitar 90 halaman. Setiap halaman adalah pembuka mata bagi Yiyun. Halaman pertama memperkenalkan kota Tai'ah Divine. Ini dimulai dengan sejarahnya dan kemudian aturan pelatihan kultivator di dalam kota Tai'ah Divine. Kota Tai'ah Divine memiliki banyak sumber daya kultivasi, dan lebih dari 90% dari mereka dapat ditukar dengan rune sisik naga. 10% sumber daya kultivasi terakhir tidak hanya membutuhkan rune sisik naga, tetapi mereka juga membutuhkan poin kemuliaan. Misalnya, memecahkan rekor sebelumnya adalah suatu kehormatan besar. Tapi, itu terlalu sulit. Buku ini memperluas cakrawala Yiyun. Yiyun asyik membaca sambil membalik halaman demi halaman. Setelah kota surgawi Tai'ah diperkenalkan di awal, bagian selanjutnya memperkenalkan binatang kuno di alam liar surgawi dan tumbuhan di dalam alam liar surgawi. Itu adalah panduan bertahan hidup ke alam liar surgawi. Pengetahuan ini sangat penting. Harus diketahui bahwa ada banyak elit binatang kuno di alam liar surgawi yang terlihat normal, atau bahkan tidak berbahaya. Jika seseorang tidak bisa mengenali mereka, dan memperlakukan mereka sebagai binatang biasa, memprovokasi mereka akan menyebabkan kematian. Ada juga rumput liar beracun yang terlihat seperti tumbuhan berharga. Jika seseorang mengambilnya dengan sembarangan dan menggunakannya, mereka akan mengalami kematian yang tidak adil. Jika seorang pahlawan dari satu generasi, yang bisa menjadi raja dalam kerajaan surgawi Tai'ah, mati karena memakan tumbuhan, akankah ada yang lebih memalukan? Buku itu tidak hanya menunjukkan bahaya dari alam liar surgawi, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh binatang kuno itu. Terutama binatang kuno dengan sedikit darah primordial di dalamnya, bahkan jika mereka lebih rendah dari spesies primordial, mereka masih 100 kali lebih berharga daripada binatang kuno biasa. Adapun spesies primordial yang sebenarnya, nilainya tak terukur. Tentu saja bahkan jika 10.000 Yiyun dikirim untuk melawan jenis binatang kuno ini, mereka semua akan dibunuh. Hanya orang-orang seperti tetua primordial kota surgawi yang bisa melawannya. Spesies primordial adalah kesayangan alami dunia. Mereka memiliki kedekatan dengan surga bumi Yuan Qi yang melampaui manusia. Jika spesies primordial binatang kuno bisa dibunuh, relik tulang kuno yang terbuat dari tulangnya pasti akan memicu badai berdarah. Memakan peninggalan dari spesies primordial tidak hanya akan memberikan energi yang besar, tetapi juga memberikan wawasan kecil tentang hukum alam dunia. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para kultivator manusia yang tiada taraf. Yiyun membaca buku Alam Liar Surgawi hingga larut malam.
Tepat sebelum fajar, Yiyun melakukan meditasi selama sekitar 2 jam. Untuk seorang kultivator di tingkat Yiyun, selama tidak ada penipisan kekuatan yang besar, 2 jam meditasi sudah cukup untuk memulihkan seseorang kembali ke kondisi optimal seseorang. Berkumpul, tepat setelah fajar, seseorang berteriak di luar area pemukiman. Yiyun dengan cepat mencuci dan mendandani dirinya sendiri sebelum meninggalkan kamarnya. Di halaman kosong di luar rumah, sudah ada beberapa lusin orang berkumpul. Mereka terbangun seperti Yiyun, dan itu tentu saja termasuk Zhou Kui. Zhou Kui masih membawa pedang tempur dan penghancur tengkorak khasnya di belakang punggungnya, memberikan perasaan agresif. Zhou Kui melihat ke arah Yiyun dan Yiyun membalas tatapannya, tetapi mereka tidak berbicara. Botak Qin membelai dagunya dan tersenyum main-main. Para pahlawan muda yang datang ke kota surgawi Tai'ah, semuanya bersaing satu sama lain. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka harus mengambilnya dari satu sama lain, jadi wajar jika mereka memiliki permusuhan. Itu tidak bisa dihindari. Hari ini, aku akan membawamu ke Wilderness Divine Hall. Ayo pergi. Pria botak itu tegas dengan kata-katanya dan memimpin mereka ke pusat kota surgawi. Aula kuil alam liar adalah aula besar tepat di depan menara Dewa Pusat. The Wilderness Divine Hall sangat besar, menjadikannya bangunan terbesar di kota Tai'ah Divine setelah menara Divine Pusat. Saat mencapainya, banyak pahlawan muda yang merasa seperti semut, merangkak ke aula besar kaisar. Semua kolom di dekat pintu masuk aula dipoles dengan cermat. Mereka setinggi 30 kaki dan tebal sampai-sampai membutuhkan 10 orang untuk membungkusnya. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Batuan yang digunakan untuk membangun candi sangat berat dan berukuran besar. Mereka seperti bongkahan batu yang dipotong dari gunung kecil dan kemudian disatukan. Besi cair disuntikkan ke dalam celah dan di bawah cahaya, besi itu mengeluarkan kilauan logam yang dingin. Aula itu sangat luas. Sekilas, Yiyun melihat ada banyak orang berkumpul di dalamnya. Ada pria dan wanita. Wanita menyumbang sekitar sepertiga. Jin Longwei semuanya laki-laki tapi tidak ada kekurangan kultivator perempuan di kota Tai'ah Divine. Wanita ini kebanyakan berasal dari klan keluarga atau keluarga kerajaan. Beberapa bahkan datang dari rekan Jin Longwei. Misalnya, King Luan Wei adalah resimen wanita. Orang-orang di aula kebanyakan berpakaian dengan gaya. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian bangsawan. Selain jubah ikan terbang, bahkan ada jubah piton. Jubah piton dipakai oleh para baron. Gelar bangsawan kerajaan surgawi Tai'ah tidak dapat diwariskan, dan bukan gelar yang dipegang seumur hidup. Jika seorang warrior kehilangan kekuatannya karena suatu alasan, gelar dan perlakuannya akan berkurang. Tentu saja terluka karena berperang untuk negara tidak termasuk. Yiyun memandang pemuda yang mengenakan jubah piton. Dia berumur sekitar 14 tahun. Baginya menjadi baron pada usia seperti itu berarti dia memiliki bakat yang luar biasa. Baron berusia 14 tahun. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Yiyun bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mengontrak pupilnya dan melihat ke arah lain. Ada seorang pemuda bersulam mengenakan jubah Qiuniu dan duduk dengan gagah di kursi. Jubah Qiuniu berarti Viskon. Seorang pemuda 16 tahun telah dibuat Viskon. Apa itu Viskon? Bahkan Jenderal Ibu Kota Surgawi Jin Longweiyan Menglong hanyalah seorang Viskon. Seorang pemuda memiliki gelar Viskon yang sama dengan seorang jenderal. Yiyun sangat terkejut. Dia menyadari bahwa banyak orang di aula menghindari pemuda dengan pakaian bersulam. Sekitar 99% dari orang yang hadir berdiri. Namun, pemuda ini duduk di sana dengan acuh tak acuh seolah-olah dia adalah seorang raja. Mata pemuda itu melirik kemana-mana dengan sudut matanya. Dia memiliki pedang panjang ungu di tangannya dan cincin merah di jarinya. Cincin interspasial. Yiyun mengenali cincin itu. Harga cincin interspasial ini sangat tinggi. Yiyun masih tidak memiliki cincin interspasial. Dia membawa tas kulit binatang, setengah ukuran manusia, dalam perjalanannya ke alam liar surgawi. Apakah kamu mengenalnya? Yiyun bertanya pada Song Zijun yang ada di sampingnya. Yiyun hanya menggunakan matanya untuk menunjukkan pemuda. Tetapi Yiyun tidak menyangka bahwa hanya gerakan ini yang diperhatikan oleh pihak lain. Pemuda itu menyapu pandangannya ke arah Yiyun dan Song Zijun. Setelah waktu yang sangat singkat, dia mengabaikan Yiyun dan mencari di tempat lain. Tapi pada saat itu membuat Song Zijun terkejut. Niat pedang, matanya sudah belajar bagaimana menggunakan sword inten untuk membentuk. Ketika pemuda itu melihat ke atas, Song Zijun merasa seolah-olah pedang telah mencapai di antara alisnya. Sentuhan dingin itu membuat pori-porinya mengerut. Seorang pendekar pedang bisa melatih lengan, telapak tangan dan kaki mereka menjadi pedang. Serangan telapak tangan mirip dengan serangan dari pedang. Pada tahap akhir, bahkan pandangan sekilas bisa dibuat menjadi pedang, membunuh orang dalam sekejap.
Pemuda ini belum mencapai tahap membuat pandangannya seperti pedang, tapi dia sudah berhasil membentuknya. Siapa dia? Yiyun bertanya sekali lagi. Tapi Song Zijun menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Song Zijun berasal dari keluarga Song di Provinsi Nanjun negara bagian Jing. Dan Provinsi Nanjun di negara bagian Jing hanyalah sebuah tempat kecil dan tidak ada yang menentang kerajaan surgawi Tai'ah yang luas. Makanya, Song Zijun tidak mengenal banyak orang berprestasi. Pada saat ini, seseorang di samping Song Zijun berkata, namanya Yang Qian, dan dari keluarga kerajaan Tai'ah. Dia memasuki kota Tai'ah Divine pada usia 12 dan telah berlatih di sini selama 3 tahun. Sekarang, Yang Qian telah menembus dalam 100 gulungan langit dan bumi teratas. Tahun ini, dia bahkan mungkin masuk 10 besar. Keluarga kerajaan Tai'ah, Yiyun menarik napas dalam-dalam. Di seluruh kerajaan suci Tai'ah, ada klan dan klan keluarga yang berpengaruh, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Adapun berbagai klan keluarga provinsi negara bagian Jing, mereka seperti semut di depan keluarga kerajaan. Sejak kerajaan surgawi Tai'ah didirikan, garis keturunan keluarga kerajaan telah bertahan selama puluhan juta tahun. Dalam puluhan juta tahun ini, keluarga kerajaan surgawi Tai'ah memiliki aturan ketat untuk pernikahan. Setiap anggota keluarga kerajaan memiliki pernikahan yang diputuskan oleh para tetua. Tidak ada pernikahan pribadi atau mereka harus melepaskan status kerajaan mereka. Pilihan pernikahan keluarga kerajaan adalah klan keluarga super dengan warisan yang dalam atau garis keturunan superior dari beberapa suku mistik kuno. Jika tidak, mereka harus memiliki bakat individu yang mengalahkan banyak orang. Singkatnya, setiap anak surga yang berbakat, elit dan bangga diserap oleh keluarga kerajaan. Alasannya adalah untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka akan semakin kuat. Baru kemudian seorang jenius kemungkinan besar akan lahir. Sistem yang tidak masuk akal inilah yang memastikan bahwa keluarga kerajaan Tai'ah akan makmur dan memastikan kekuasaan mereka. Warisan keluarga kerajaan sangat dalam. Di keluarga kerajaan, tidak ada kekurangan harta. Tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang dapat menikmati semua sumber daya ini dengan menjadi keturunan bangsawan. Ada terlalu banyak orang dari keluarga kerajaan, maka hanya orang-orang luar biasa dalam keluarga kerajaan yang memenuhi syarat untuk diasuh oleh keluarga kerajaan. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan bahwa Yang Qian telah memperoleh gelar Viscount pada usia 15 tahun.